Keesokan paginya, Bella melihat kertas pesan untuknya yang tertempel di kulkas yang bertuliskan bahwa orang tuanya akan pulang telat. Karena hal itulah dia pun mengajak Pang dan Aum ke rumahnya. Sambil makan, mereka pun tidak lupa memikirkan rencana berikutnya, karena sebentar lagi akan ujian akhir semester. Di situ, Pang berpikir mereka akan menjadi tutor saat akhir pekan nanti, yang merupakan hal rutin di sekolah mereka untuk para junior. Bella pun setuju, tapi masalahnya mereka tidak sepintar Sam. Dia pun bertanya-tanya bagaimana caranya dia bisa menjadi tutor. Kemudian Pang berkata mereka hanya perlu menyiapkan diri dengan belajar terlebih dahulu. Namun di situ Bella tidak yakin karena bukunya sendiri aja dia malas membacanya. Dia meminta rencana lain yang sesuai dengan diri mereka. Namun di situ Pang merasa ini sangat tepat karena Sam merupakan kutu buku. Karena selama ini apapun yang mereka lakukan sama sekali tidak membuat Sam goyah. Jadi Bella harus masuk ke dunianya dan menariknya keluar. Pang sangat yakin rencana kali ini pasti berjalan dengan baik. Dia pun tidak lupa memberikan Bella kacamata agar terlihat seperti kutu buku. Semenjak dari situlah Bella harus terus belajar. Singkat cerita, sampailah waktu tutoring. Pang sudah membuat janji dengan Taewin agar dia juga mengajak Sam bersamanya untuk ikut belajar. Tidak lama kemudian Sam pun datang. Bella yang sedari tadi terlihat gugup, dia bergegas menghampiri Sam. Tapi apesnya, di situ Nei datang dan duduk tepat di depan Sam. Nei bertanya kenapa Bella ada di sini. Bella pun memperlihatkan buku yang dipegangnya, dia akan menjadi tutor. Tapi Nei sendiri merasa tidak perlu karena mereka bisa saling bantu satu sama lain. Mendengar hal tersebut bagi Bella tidak jadi masalah, dia hanya ingin membantu ucapnya. Melihat suasana sedikit tidak enak, Sam beralasan akan pergi membeli minuman dan menunggu Taewin. Setelah Sam pergi, Bella memberanikan diri untuk bertanya serius kepada Nei, apakah dia memiliki perasaan kepada Sam. Namun Nei mengabaikannya gitu di Movie Lovers. Bella pun semakin curiga jika Nei memiliki perasaan kepada Sam. Di situ Bella berkata jujur kalau dia memiliki perasaan kepada Sam. Jadi jika Nei tidak suka dengan Sam, jangan menghalanginya. Setelah mendengar itu, akhirnya Nei pun mengakui bahwa dia juga menyukai Sam. Bella pun meminta mereka bersaing secara adil. Namun ketika melihat Nei sama sekali tidak meresponnya, Bella semakin kesal. Dia merasa tidak ada gunanya bicara hal ini dengan Nei. Pada akhirnya, Bella pun menegaskan agar Nei mengingat bahwa Sam miliknya. Tidak lama kemudian Taewin pun datang. Karena tidak ingin berbohong, Taewin memberitahu rencana Bella dan teman-temannya kepada Sam. Suatu hari, Pang dan Aum terlihat sedang bersantai di rumah Bella. Mereka diketahui sudah selesai ujian semester. Dan di semester depan, mereka akan melanjutkan misi, yaitu memenangkan hati Sam. Namun tiba-tiba Pang teringat tentang Pei. Dia memberitahu Bella bahwa Pei menelponnya beberapa kali saat ujian. Dia sengaja tidak memberitahu hal ini karena takut Bella akan terganggu. Kemudian Pang menunjukkan pesan Pei yang meminta nomor baru milik Bella. Namun Bella melarang memberikan nomornya kepada Pei. Pang bertanya apa yang akan Bella lakukan sekarang ini. Di situ Bella menjawab tidak ada. Dia belum bicara sejak mereka putus. Melihat Bella yang tampak sedih, Pang iseng menceburkan Bella ke kolam dan mereka bertiga pun seru-seruan bermain air gitu di Movie Lovers. Kita pun dibawa flashback Pei yang tidak terima diputusin oleh Bella. Dia menantang Bella untuk mendapatkan Sam. Karena menurutnya, dengan begitu Bella akan tahu siapa yang lebih baik kepadanya. Pei memberikannya waktu 1 tahun. Setelah lulus nanti,
Jika Bella belum pacaran dengan Sam atau siapapun, dia akan kembali kepada Bella. Scene kembali ke masa sekarang. Jadi itulah awal kenapa Bella terus mengejar Sam gitu di Movie Lovers. Hari pertama semester kedua sudah tiba. Para siswa pun sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Bella, Pang, dan Aum masih tetap dengan misi mereka. Dia memperhatikan Sam yang tengah asik bermain bola. Di situ, Pang bertanya, kapan Bella akan gabung main bola bersama Sam? Karena ini sudah semester kedua. Namun tiba-tiba bola Sam menggelinding ke tempat duduk mereka. Bella pun memberikannya kepada Sam. Sembari bertanya, apakah boleh dia bergabung dengannya bermain bola? Singkat cerita, Taewin terlihat sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Dia pun berhenti sejenak. Saat Sam hendak memanggil teman lainnya untuk menunggu mereka, tiba-tiba Sam terserempet motor yang datang dari arah kanannya. Beruntungnya, Bella dan teman-teman melihatnya. Karena panik, Bella pun langsung menghampiri Sam. Sedangkan Pang, Aum, dan Taewin terlihat membantu pengendara motor yang juga terjatuh. Bella membantu Sam berdiri dan memapahnya. Hal itu rupanya membuat Sam merasa tidak enak hati. Dia pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Kemudian sesampainya di tenda pengobatan, ternyata kaki Sam terkilir dan lutut Bella juga terluka ketika dia memasang tenda. Tanpa mereka berdua sadari, di belakang tenda ternyata ada Pang, Aum, dan Taewin yang memperhatikan mereka. Dan faktanya, kecelakaan kecil tadi ternyata adalah rencana mereka. Pang sebenarnya menyadari bahwa itu sedikit berbahaya, akan tetapi ketika melihat hasilnya itu tidak begitu buruk, Pang langsung mengancam Taewin agar tidak memberitahukan kepada Sam. Karena dia sudah membayar mahal si pengendara motor tadi. Dia bahkan tidak tidur hanya untuk menjadi sukarelawan di camping ini. Setelah mendengar itu semua, Taewin pun hanya membalas dengan menagih janji mereka, yaitu kapan dia bisa pergi nonton bareng bersama Bella. Seketika Pang bingung mau menjawab apa gitu di Movie Lovers. Dia pun hanya berkata akan membicarakannya nanti. Kemudian langsung mengajak pergi untuk menghindari pertanyaan Taewin lagi. Saat tengah malam, Pon membangunkan Sam yang sama-sama tidak bisa tidur. Mereka pun jalan-jalan keliling sekolah dan masuk ke kelas senior. Saat itu, Bella, Pang, dan Aum sedang bertugas jaga sampai jam 2 malam. Mereka terlihat sudah mulai mengantuk. Beberapa saat kemudian, Pang berkata jika mereka hanya duduk di sini, maka akan lebih terasa mengantuk. Jadi dia menyarankan untuk keliling sambil patroli. Pada awalnya, Bella dan Aum terlihat sangat malas karena mereka tidak tahu mau kemana. Namun beberapa saat kemudian, Bella pun mengusulkan untuk mengecek tenda Sam. Namun Aum tidak mau karena dia pikir mereka pasti sudah tidur. Bella malah menjawab jika demikian mereka bisa melihat Sam ketika tidur. Namun setelah sampai di tenda laki-laki, mereka pun bingung karena dia tidak tahu mana tenda Sam. Aum pun kena sasaran untuk membuka tenda tebakan mereka. Saat Aum membukanya, tiba-tiba keluar seorang laki-laki. Dia bertanya mengapa mereka di sini. Aum beralasan hanya untuk mengecek saja. Kemudian, kali ini Bella membuka tenda yang lain. Ternyata tendanya benar, namun dia terkejut saat melihat yang ada di tenda hanyalah Taewin yang sedang tertidur pulas. Bella pun memutuskan untuk mencari Sam karena dia panik dan memeriksa semua toilet, tapi sayangnya dia tidak menemukannya. Kemudian, Bella pun memberitahu Pang bahwa Sam tidak ada di tendanya. Di situ Pang berkata untuk menunggu saja, karena menurutnya nanti Sam juga akan datang, ungkapnya. Bella yang masih panik memilih untuk keliling mencarinya. Di sisi lain,
Pon ternyata sedang asik bermain gitar di kelas. Sam yang berada di sana bertanya, apakah Pon tidak takut mendapat hukuman jika seseorang menemukannya di sini? Mendengar hal tersebut, Pon menenangkan Sam bahwa semua orang sudah tidur. Dia pun mengajak Sam ke lantai atas, tapi karena kaki Sam sakit, dia tidak bisa ikut bersamanya. Sampai pada akhirnya Bella memasuki kelas itu dan menemukan Sam berada di sana. Bella sangat khawatir, dia pun bertanya mengapa Sam ada di sini. Sam menjawab, dia tidak bisa tidur, jadi dia jalan-jalan ke sini. Bella memarahinya sampai-sampai pintu tertutup secara tiba-tiba. Hal itu membuat Bella panik. Dia mencoba menggedornya, dan ternyata dari luar pintu diikat dengan tali sepatu. Tentu saja, siapa lagi kalau bukan Pang dan Aum yang melakukannya. Aum sebenarnya sedikit khawatir, namun Pang berkata mereka akan baik-baik saja. Karena menurutnya ini adalah kesempatan untuk mereka bisa bersama hanya berdua. Tapi Aum tidak setuju, karena Bella pasti tidak suka dengan rencana ini. Namun Pang sangat yakin dengan rencananya. Kemudian Aum bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Pang mengatakan akan mencari tempat untuk tidur. Kemudian mereka akan meninggalkan Bella dan Sam selama beberapa jam. Setelah itu mereka akan kembali untuk melepaskan ikatan pintunya. Bella merasa gelisah dan terus mencoba untuk membuka pintunya. Namun di situ Sam berkata, seseorang pasti akan datang dan membuka pintunya. Bella yang paham ini pasti rencana temannya, dia pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia segera duduk di samping Sam. Singkatnya, Bella akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, apakah Sam pernah memiliki pacar atau jatuh cinta? Ketika Sam menjawab tidak, Bella seakan tidak percaya. Namun Sam menegaskan karena dia tidak begitu tertarik dengan hal semacam itu. Dari saat itulah, Bella pun akhirnya mengerti mengapa dia selama ini tidak bisa memenangkan hati Sam. Itu semua karena Sam belum pernah merasakan perasaan semacam ini. Dia bahkan tidak pernah mendengarkan lagu tentang cinta. Setelah panjang lebar Bella menjelaskan itu semua dan melihat respon Sam, Bella terlihat memeluk Sam sembari mengatakan tidak mengapa jika saat ini Sam tidak mempunyai perasaan kepadanya. Dia bahkan berharap suatu hari nanti Sam akan menyadari bahwa cinta itu tidak selalu buruk. Keesokan harinya, Pang dan Aum baru teringat keberadaan Bella. Mereka bergegas pergi untuk melepaskannya. Namun ternyata guru dan murid yang lain sedang membuka ikatan pintunya. Taewin yang juga berada di sana terlihat membangunkan mereka berdua. Dan pada akhirnya, akibat kejadian itu, orang tua Sam maupun Bella dipanggil untuk datang ke sekolah. Sedangkan mereka berdua diskor selama 2 minggu. Karena dari kejadian itu, para guru berpikir mereka ini sengaja berduaan. Pang sendiri meminta maaf kepada Bella. Dia tidak tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Penyesalan pun terus menghantui Pang. Dia terus mencoba mengirim pesan kepada Bella. Namun di situ Bella meminta waktu untuk sendiri saat ini. Setelah 2 minggu telah berlalu, Bella kini sudah kembali ke sekolah. Namun dia tampak masih mengurung diri karena kejadian itu. Ketika Pang dan Aum mengajaknya bicara, dia hanya menanggapinya dengan singkat. Bahkan saat Pang dan Aum terus membicarakan PR, membuat Bella merasa kesal. Dia memintanya untuk berhenti bicara. Mereka berdua pun kaget dan langsung terdiam. Jadi Bella merasa khawatir jika orang lain banyak yang tahu gosip tentangnya. Di situ Pang mengatakan bahwa tidak banyak orang yang tahu tentang kejadian waktu itu.
Dia meminta Bella tidak perlu khawatir untuk itu. Bella yang sudah lelah mengejar Sam, dia memutuskan untuk berhenti mengejarnya. Sampai-sampai Pang yang selalu mendukung Bella pun merasa heran mengapa Bella menyerah begitu saja. Padahal Bella pernah berkata dia tidak akan menyerah sampai dia berhasil. Di situ Pang berpikir, apakah itu karena Pei yang meminta balikan? Karena hal itulah Bella pun semakin emosi. Mereka terus berdebat yang pada akhirnya Pang pun pergi meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, Bella yang sedang duduk sendirian di lapangan, tiba-tiba Pang dan Aum datang menghampirinya. Pang yang terlihat masih kesal dengan Bella, dia terlihat duduk sedikit jauh darinya. Dengan perasaan canggung, dia memberikan makanan untuk Bella. Tapi pada akhirnya, suasana di antara mereka pun mulai mencair. Pang meminta maaf kepadanya, begitu juga dengan Bella. Singkat cerita, Bella dan teman-teman sedang bersama Taewin. Niat hati Bella hendak memenuhi janji untuk menjadi tutor pribadi Taewin. Namun tiba-tiba Sam datang, suasana pun berubah menjadi diam. Pang beralasan akan membeli makanan, dan di situ hanya tinggal mereka berdua. Bella tidak tahu kalau Sam akan datang ke situ. Namun Sam berkata bahwa dia sudah janji dengan Taewin. Melihat Bella yang selalu mengajari mereka, Sam bertanya tentang Bella. Dia seharusnya juga belajar untuk dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Bella tampak begitu canggung. Dia hanya menjawab bahwa dia akan belajar sebelum ujian. Di situ Sam malah berpikir Bella akan gagal lagi jika dia seperti itu. Sam bisa tahu hal tersebut karena sering melihat Bella saat mengikuti kelas tambahan karena gagal ujian. Jadi Sam menyarankan agar Bella lain kali juga membawa bukunya sendiri dan belajar bersama. Saat mereka tengah belajar, datanglah Pei. Bella yang menyadari hal tersebut langsung mengajaknya untuk menjauh. Dia langsung menanyakan apa tujuan Pei datang kemari. Pei pun langsung menjawab bahwa dia tahu kalau Bella tidak ada hubungan apapun dengan Sam. Jadi dia ingin bicara tentang perjanjian mereka saat itu. Di sini Bella terlihat tidak suka dengan kehadiran Pei. Kemudian Pei mengaku selama perjanjian mereka, dia tidak pernah pacaran dengan siapapun karena bagi dia tidak ada yang lebih baik dari Bella. Namun Bella berkata kalau dia belum lulus sekolah. Pei tidak mempermasalahkan hal tersebut karena hanya beberapa minggu lagi. Pei yang kangen dengan sekolah mereka pun mengajak Bella untuk berkeliling. Tapi Bella dengan ketus menolaknya dan menyuruh Pei untuk pergi dari sana. Singkat cerita, setelah ujian selesai, bertanya universitas apa yang akan dipilih oleh Pang. Bukannya menjawab, Pang malah tanya balik kepada Bella. Awalnya Bella ingin ke Chiang Mai, namun dia mengatakan akan mempertimbangkannya kembali. Pang protes, Chiang Mai itu sangat jauh. Mereka akan kesepian tanpa Bella. Meskipun mereka nanti akan menemukan teman baru, tapi tidak ada yang bisa menggantikan dengan apa yang telah mereka lalui bersama ini. Kemudian mereka pun merayakan hari terakhirnya setelah ujian sambil makan-makan. Mereka pun terlihat bercanda bersama. Tidak lama kemudian, Sam dan kawan-kawan terlihat datang ke kantin juga. Taewin langsung memesan pesanannya. Dia duduk bersama Bella dan juga temannya. Mereka semua bahkan tidak peduli dengan keberadaan Nei. Ketika mereka pulang pun, Nei masih saja melihat Bella dengan sinis. Sam menemani Nei yang menunggu dijemput orang tuanya. Tiba-tiba, Nei bertanya apakah perasaan Sam masih sama terhadap Bella. Sam tampak sedikit ragu, namun dia menjawab masih sama bahwa dia tidak menyukai Bella. Selang beberapa saat, Nei meminta maaf karena sudah menanyakan hal ini. Setelah itu, dia memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa sukanya kepada Sam.
Di situ dia mengakui bahwa dia menyukai Sam sejak pertama kali mereka bertemu, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkannya karena takut jika Sam tidak mau bicara lagi kepadanya. Melihat Sam yang tampak cemberut, Nei pun meminta maaf. Nei berharap tidak hanya berteman, jadi itulah tujuan dia memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Karena setelah ini, mereka juga mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Nei terlihat sampai meneteskan air mata gitu nih movie lovers. Sementara Sam sendiri tidak menjawab apapun. Dia hanya mengajak Nei untuk bertemu di lain waktu. Kemudian ketika Sam pulang, dia mampir ke toko buku. Dia kaget ketika melihat Aum ternyata berada di sana juga. Aum beralasan bahwa dia meminjam buku untuk Bella karena Bella masih membacanya. Sam heran ketika Aum menceritakan bagian komik yang sudah Bella baca. Namun dia tahu bahwa Aum juga suka membaca komik itu. Di situ, Aum mencoba berbohong bahwa dia cuma melihatnya saat Bella membacanya di sekolah. Kemudian, ketika Aum hendak membayar, Sam bertanya tentangnya karena dia juga memiliki kartu member di sini. Lagi-lagi Aum terus berbohong hal tersebut. Tentu saja membuat Sam semakin curiga. Dia meminta Aum untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah Aum juga menyukainya? Entah kenapa, Aum langsung terdiam. Sam pun langsung memahami hal tersebut. Karena kini, dia sudah mendapatkan jawabannya. Namun pada akhirnya Aum berkata jujur bahwa dia juga menyukai Sam. Aum akhirnya mengatakan bahwa dia sudah suka sejak lama, bahkan sebelum Bella. Kemudian Aum melanjutkan agar Sam tidak perlu memikirkannya tentang ini, karena sejauh ini Aum tidak pernah ada niatan supaya Sam menjauh dari Bella, karena dia sudah mengikhlaskan semua itu dan kini dia hanya menginginkan Sam untuk terus bersama Bella. Aum juga bercerita, Bella selama ini sudah berusaha keras untuk mengejar Sam. Jika Sam bisa melihat semua hal yang sudah dilakukan oleh Bella, maka Sam akan mengerti mengapa dirinya memilih untuk menyimpan perasaan ini. Kemudian sebelum Aum pulang, Sam pun menunjukkan potongan-potongan huruf Jepang dan bertanya apakah itu miliknya. Aum langsung mengiyakan dan memintanya kembali. Namun Sam ingin tahu apa maksud dari tulisan itu. Aum tidak mau memberitahunya, kemudian dia pun memilih untuk pergi. Sam terus memohon sampai-sampai Aum tidak kuasa lagi menahan air matanya. Sambil menangis, Aum berkata Sam tidak perlu tahu arti dari semua kartu itu. Dan ternyata di luar Bella mendengar semua pengakuan Aum tersebut nih movie lovers. Kemudian Bella langsung teringat ketika dia memberikan semua komiknya untuk dibaca oleh Aum. Aum juga pernah meminta Bella untuk tersenyum ketika dia selesai diskors. Bella pun menangis karena dia tidak menyadari bahwa selama ini Aum juga menyukai Sam. Keesokan harinya, P diketahui datang ke rumah Bella untuk mengajaknya jalan. Singkatnya, saat mereka berdua pulang, Bella terlihat sangat tidak memperdulikan P. Mereka berdua disambut oleh Pang dan Aum yang datang ke rumah Bella. Kedua sahabatnya itu protes mengapa Bella tidak menjawab pesan darinya. Melihat Aum dan Bella saling diam, Pang pun merasa heran gitu di movie lovers. Kemudian Pang bertanya tentang pendaftaran Universitas Bella. Bella menjawab akan ke Chiang Mai 2 hari lagi. Karena Pang dan Aum juga mendaftar di hari itu juga, Pang mengatakan tidak bisa mengantar Bella pergi. Setelah beberapa saat, Pang semakin heran karena sejak datang, Aum tidak bicara sedikit pun. Namun tiba-tiba Aum menangis dan meminta maaf kepada Bella. Hal itu membuat Pang semakin bingung karena dia tidak tahu masalahnya. Dia pun memeluk mereka berdua dan berkata mereka pasti akan bertemu lagi. Hari demi hari, kini Sam sudah terbebas dari geng Bella yang sudah lulus. Karena merasa bosan membaca komik seorang diri di sekolah, Sam pergi ke suatu tempat. Dia berkeliling dengan sepedanya. Kemudian ketika di rumah,
Sam membuka media sosialnya dan melihat sebuah akun yang bernama Gav. Sam terlihat membaca dari akun tersebut yang bertuliskan, "Kerinduan adalah bagian dari cinta. Jika kamu jatuh cinta pada seseorang, namun sesaat menghilang dari hidupmu, kamu akan sangat merindukan orang itu." Hari demi hari telah berlalu. Sam malah terlihat masih galau gitu nih Movie Lovers. Karena rupanya kini dia menyadari bahwa dia sedang merasa kehilangan Bella. Tidak lama kemudian Pang datang menemuinya. Dia berkata kalau sekarang Bella sulit untuk dihubungi. Terakhir kali dia bertemu dengannya saat sebelum Bella berangkat ke Chiang Mai. Akan tetapi Pang berencana ke rumahnya dan bertanya kabar Bella kepada ibunya. Mendengar hal tersebut, Sam bertanya untuk meyakinkan apakah Bella sekarang kuliah di Chiang Mai. Pang sendiri tidak yakin tentang itu karena waktu itu Bella hanya menyampaikan bahwa dia mau mendaftar di sana. Dan jikalau diterima, berarti Bella akan kuliah di sana. Namun jika gagal, Pang mengungkapnya tidak tahu. Di situ Pang berkata dengan sedikit menggoda Sam. Dia mengatakan jika Bella tahu Sam tertarik untuk mengetahui tentangnya, Bella pasti sangat senang. Sam yang tampak malu-malu sedikit menampiknya. Dia berdalih hanya penasaran karena Bella menghilang secara tiba-tiba. Tapi anehnya, Sam malah bertanya lagi apakah sebelum Bella pergi menitip pesan untuknya. Pang menyadari Sam yang kini begitu ingin tahu tentang Bella. Dia mulai mengerti bahwa Sam mulai sadar akan perasaannya terhadap Bella. Singkatnya, Sam pergi ke rumah Bella. Dia berniat ingin menemui ibunya. Namun setelah menunggu seharian di depan rumah Bella, tidak kunjung ada yang datang. Saat itu Sam berniat untuk pulang, tapi pada akhirnya ibu Bella pun datang. Ibu Bella memberitahu bahwa Bella berada di Chiang Mai untuk mendaftar kuliah dan sekarang tinggal menunggu hasilnya. Rupanya, Bella juga mengganti nomor ponselnya. Karena itulah selama ini Pang tidak bisa menghubungi Bella. Kemudian setelah mendapat nomor baru Bella, Sam memberanikan diri untuk menelpon. Akan tetapi ketika Bella mengangkatnya, Sam hanya terdiam dan langsung menutup teleponnya. Tidak lama kemudian Bella menelpon balik, namun Bibi yang mengangkatnya. Dengan bahasa isyarat, Sam meminta Bibi untuk tidak memberitahunya. Namun setelah itu, membuat Sam tidak bisa tidur gitu nih Movie Lovers. Kemudian dia iseng melihat kembali foto di sosial media milik Bella, yaitu foto ketika dia sedang menjenguk Bella di UKS dulu. Kini, hari demi hari bagi Sam terasa hampa. Bahkan saat di sekolah, dia terus menatap ke seberang gedung sama seperti yang dilakukan Bella waktu itu. Bayang-bayang Bella terus menghantuinya gitu nih Movie Lovers. Sampai-sampai dia pun curhat kepada Taewin tentang apa yang dirasakan olehnya. Taewin menjawab itu hanyalah hayalan Sam, karena yang sebenarnya Sam sangat merindukan Bella. Kemudian Sam memberikan nomor baru kepada Taewin untuk Pang. Setelah itu, Taewin langsung memberitahu Sam bahwa Bella diterima di universitas itu. Mendengar hal tersebut rupanya semakin membuat Sam sedih, karena mungkin dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Bella. Kini Bella benar-benar terus menghantui pikirannya Sam, seperti saat di jalan, bahkan ketika Sam berada di rumah. Dari situlah Sam mulai mendengarkan lagu tentang cinta. Dia terbayang semua kenangan tentang Bella, baik keceriaan dan perjuangan Bella ketika mendapatkan hatinya. Di lain hari, ketika Sam berada di dalam bis, dia melihat seorang gadis di depannya yang tampak seperti Bella. Karena penasaran, Sam mencoba mendekatinya perlahan. Tapi tiba-tiba, bis tarik rem mendadak. Jadi seperti di awal cerita tadi yang mempertemukan Bella dengan Sam. Kemudian gadis itu menoleh ke arah Sam dan ternyata itu memang Bella. Sam hampir tidak bisa berkata-kata karena dia berpikir bahwa Bella berada di Chiang Mai.
Di situ Bella menjawab bahwa dia merindukan Bangkok itu nih Movie Lovers. Jadi dia pulang sebentar dan sebenarnya dia diterima di sebuah universitas di Bangkok. Bella tidak ingin Pang memberitahu Sam tentang ini. Setelah itu, mereka berdua hanya saling diam dan melirik. Beberapa saat kemudian Sam memberitahu Bella bahwa sekarang dia sudah mendengarkan lagu yang seperti Bella katakan dulu. Kemudian ketika bis sudah sampai di halaman dekat rumah Sam, Bella terlihat bergegas akan mengantar Sam sampai di pintu bis, dan mereka pun saling melambaikan tangan. Sebelum bis berlalu, Sam menanyakan apakah mereka bisa bertemu kembali. Bella pun menjawab tentu saja bisa sembari tersenyum. Sementara Sam sendiri juga terlihat tersenyum senang karena untuk pertama kalinya senyuman Sam itu tulus untuk Bella. Dan drama pun selesai. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.